Hikmah yang ke-176 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-faqatu busutul mawahib. Al-faqatu busutul mawahib artinya adalah kesusahan, kesengsaraan, kefakiran itu merupakan hamparan-hamparan bagi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di dalam atau di balik suatu perkara yang tidak menyenangkan kita, di balik musibah, di balik kesusahan, di situ banyak mauhibah, pemberian-pemberian dari Allah kepada kita. Innal masaiba wasyada'ida taqudus salik ala bisatil qurbi minallahi ta'ala wa ila nailil mawahib minhu. Sesungguhnya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, baik musibah itu dialami oleh diri, harta atau keluarga, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebenarnya adalah menghalau akan seorang salik, akan seorang yang menjalani jalan Allah atas hamparan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesusahan itu menghalau atau boleh menarik kita untuk berdiam, bertempat di hamparan kedekatan dengan Allah. Wa ila nailil mawahib minhu, dan membawa kesulitan itu kepada orang salik tadi untuk mendapatkan berbagai macam pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hikmah yang sebelumnya menyebutkan bahwa wurudul faqah a'yadul muridin. Datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan itu merupakan hari raya bagi orang muridin, merupakan kegembiraan bagi mereka, karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa di belakang itu musibah, di balik kesengsaraan banyak hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepadanya. Kullama zdada faqatan wa bala'a zadahullahu qurbatan wa mauhibah. Manakala bertambah itu kesusahan, bertambah itu ujian, bertambah itu musibah, maka Allah tambah pula kepadanya kedekatan, dan Allah tambah pula pemberian kepadanya. Orang yang makin banyak musibahnya, itu makin banyak disediakan Allah hadiah-hadiahnya, makin banyak jalan untuk dekat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khaira yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, artinya orang ini dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah daripadanya. Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, innar rajul la takunu lahu darajah indallah ta'ala la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadah. Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah. Orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir, melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam. Kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita, kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga orang tersebut dibalakkan dengan suatu bala di tubuhnya. Maka sampailah dia dengan bala. Maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada maqam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Nah, wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun 1 khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalah sabbara. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan dia bala, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah. Dan apabila Allah memberikan dia musibah, Allah berikan dia kesabaran menghadapi musibah itu. Jadi inilah alasan juga bagi mereka muridin, mereka gembira dengan musibah. Mereka kalau kada datang musibah, dalam hari ini mereka menangis. Bahkan kemana-mana mereka mengadu kepada ulama-ulama, kepada masyayikh. Mereka mengadu bahwa mereka tidak ada musibah pada hari ini. Nah, tidak ada musibah. Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa musibah itu akan mempercepat mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis pula, yang artinya bahwa surga diliputi huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jangan berharap kita masuk surga kalau kita kada mau. Nah, kalau kita kada mau untuk melalui hal-hal yang tidak disenangi. Hendak nyaman aja, hendak sugih, hendak sihat, hendak kedudukan tinggi, hendak dicintai orang, masuk surga gairi hisab pulang menyamannya. Sugih, hendak sugih, kedudukan tinggi, dihormati orang, masuk surga pulang langsung. Padahal Rasulullah sudah menyatakan surga itu huffat bil makari.
Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Nah, makin banyak hal-hal yang tidak disenangi yang datang kepada kita, berarti surga itu makin dekat dengan kita. Makin banyak hal-hal yang tidak kita senangi, ada aja masalah, ada aja musibah, diri, anak, keluarga, harta, ada aja hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan hati. Itu berarti bahwa surga itu makin dekat kepada kita. Nah, kalau hidup kita selalu nyaman, selalu sihat, selalu berlimpah ruah rezeki, nah itu surga jauh lagi. Surga jauh. Bahkan dekat dengan neraka. Nah, neraka itu huffat bisyahawat. Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan beranggapan bahwa bencana, bala, musibah itu sesuatu yang menyakitkan, tapi hendaknya kita bisa menerima dengan lapang. Dan kita ingat bahwa itu adalah tarikan dari Allah untuk makin dekat dengannya. Summa qala al-imam fil hikmati sabi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah melanjutkan lagi dalam hikmah yang ke-177. Masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. In aradta wurudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika innamas sadaqat lil fuqara. Apabila engkau menghendaki datangnya macam-macam pemberian Tuhan atas engkau, ma'rifah, mukasyafah, pemberian Tuhan. Bila engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Tuhan kepada engkau, sahihil faqra wal faqah ladaika, maka sahihkanlah, betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau, kesusahan itu di sisi engkau. Kalau kita sudah bujur-bujur susah, bujur-bujur sengsara, bujur-bujur fakir, nah di situ akan datang pemberian-pemberian Allah tadi. Innamas sadaqat lil fuqara. Itu mengkias dengan zakat. Yang boleh diberikan zakat itu adalah fuqara, orang fakir. Kalau orang kaya kada bisa dapat zakat. Nah, Allah pun demikian akan memberikan mauhibah, memberikan hal-hal yang mulia bagi orang-orang yang benar-benar fakir, benar-benar kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberikan banyak perkara-perkara yang sifatnya laduniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradta ay yukrimakallah bil futuhatil irfaniyah wal mawahibil ladunniyah wa ay yaj'alaka mahallan li'inayatihi wa ay yatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatihi fattakhiz ila dzalik sabilan bikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah Ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat. Artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat. Wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan
dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya. Karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia, dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang dikisahkan sosialnya luar biasa. Ada masuk akal sosialnya. Antara lain disebutkan bahwa suatu malam datang ke Madinah 700 ekor unta membawa barang-barang dagangan dari Syria, dari Syam. Unta tuh kayak truk itu barang bawanya. Yang kiri kanan ada wadah barang. Jadi di situ ada makanan, ada rempah-rempah, ada hambal, ada pakaian. 700 unta satu malam datang ke Madinah. Ribut orang Madinah. Kayak pasar, lebih pada pasar lagi. Aisyah bertanya, ada apa? Dikatakan orang, harta benda, kafilah-kafilah Abdurrahman bin Auf datang. Ringkas cerita, seluruh yang datang itu 700 unta dan muatan-muatannya diberikan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kepada kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita bayangkan 700 truk datang penuh dengan barang-barang harta benda, diberikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sesosial Abdurrahman bin Auf ini dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga bagi surga. Kenapa? Karena kebanyakan bisi harta. Padahal hartanya bukan main. Disosialkan untuk muslimin, muslimat, untuk sabilillah. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang fakir, orang muhajirin, asalnya ke Madinah. Orang yang selalu mengikuti perang dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, situ ada Abdurrahman bin Auf. Dia kaya. Kaya dengan jalan yang halal. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan pemberian Abdurrahman bin Auf itu adalah obat. Obat. Kalau makanan ini kiriman dari Abdurrahman bin Auf itu obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang pemurah itu obat. Kalau makanan yang diberikan oleh orang bakhil itu akan jadi penyakit di tubuh kita. Ini orang ini pemalar nih. Ada yang beri kita nasi bungkus, jangan dimakan. Itu penyakit. Akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi si Utsman bin Affan setiap dikirim oleh Abdurrahman bin Auf makanan atau apa, ini afiah. Nah, ini kesehatan, ini keafiatan. Karena hadiah pemberian dari orang yang sedemikian itu adalah obat. Nah, bagaimana kita bayangkan hebatnya Abdurrahman bin Auf, kealimannya, kesungguhannya dalam beribadah, sosialnya sedemikian rupa, tetap dia masuk surga dalam keadaan habwa. Habwa itu artinya bakisut. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Nah, jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar 'alal ghina. Pilih
hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, kada juga. Mengemis, kada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan. Berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabur. Lebih memilih duka cita daripada gembira. Karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah. Gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ataitu fawaqaftu ala sairi turuq al-musilati ila Allah taala fawajadtuha muzdahimatan bis-salikin. Aku datang berhenti atas sekalian tarikat-tarikat yang menyampaikan kepada Allah. Aku dapati pada tarikat-tarikat itu sesak dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babiz zulli wal iftiqar. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan dan kefakiran. Nah, aku pilih jalan kefakiran, jalan kehinaan. Fawajadtuhu khaliya. Aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Namun jalan itu kosong, lancar kalau itu. Coba kalau sesak, macet. Jadi di jalan-jalan menuju Allah lewat jalan kaya, lewat jalan jadi pejabat, memang itu bisa menuju kepada Allah. Kalau pejabat ini baik, jujur, adil untuk kepentingan rakyat, ini menyampaikan dia kepada Allah. Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf menyampaikan dia kepada Allah. Tapi ini sesak kebanyakan orangnya, bisa macet. Nah, aku lihat ada tarikat yang memilih kehinaan, kefakiran, kosong. Kosong. Fattakhastuhu, maka aku jadikanlah itu jalan aqraba tarikin musil, paling dekat jalan yang menyampaikan ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 1, 2, 3, 4 ini itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Alhasil kesimpulan daripada beberapa hikmah ini, man warada alaihi al-faqru falyaj'alhu tarikan musilan ila Allah taala. Barang siapa yang datang atasnya kefakiran. Nah, barang siapa yang datang atasnya kefakiran. Kada berharta, kada berduit, seadanya. Falyaj'alhu tarikan musilan ila Allah taala, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Mana sudah fakir, kelakuan pula macam-macam. Nah, ini datang kefakiran, usahanya bangkrut, hutang banyak. Nah, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadalik, yang demikian, bagaimana caranya membuat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah? Pertama, bisabri, dengan sabar. Kadang mengeluh kesana kemari. Yang kedua, warridha, ridha, terima dengan lapang dada. Yang ketiga, wal farah bi syi'aris salihin, gembira dengan syiar orang-orang saleh. Nah, jadi kefakiran itu sabar, ridha, dan kita gembira karena ini merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan Allah, yang bisa menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah, jadi
Kefakiran itu jadi jalan yang menyampaikannya. Kalau kita ulah jalan, kalau kita bikin jalan demikian. Waman warada alaihi al-ghina, siapa yang datang atasnya kaya. Kalau orang itu sudah dikehendaki Allah kaya, kada kawa miskinnya. Kada beriakan datang pulang harta. Diberiakan terus kamar yang baik, malam datangan pulang hartanya. Abdurrahman bin Auf jual sana sebidang tanah sekian miliar duitnya. Beriakan semuaan, isuk datang pulang harta. Anak jadi miskin kada kau miskin. Nah orang yang fakir pun nak jadi kaya kada kau juga. Usaha apa itu tampilnya gagal aja. Usaha ini juga gagal, ini bangkrut, kada mau. Nah orang yang datang atasnya kaya, falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala, jadikanlah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kayak apa supaya kekayaan ini bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kita ke surga. Wadzalik yang demikian bisyukri, syukur. Syukuri pemberian Allah nih. Syukuri, akui bahwa ini nikmat Allah. Satu. Yang kedua, wal badli wal infaq fi sabilillah taala. Berikan. Nafkahkan di jalan Allah. Allah mengirim kita kekayaan bukan untuk kita, tetapi untuk kaum muslimin yang memerlukan. Cuma lewat kita. Bila kita menyimpan, kita khianat. Datang 1 miliar diberiakan 10 juta, itu khianat. Kalau hendak kaya ini menyampaikan ke surga. Kalau kada hendak ke surga, simpan di dalam peti besi sampai mati kada apa-apa. Kalau hendak ke surga, kalau hendak ke surga, bahwa kekayaan itu jadikanlah jalan menuju Allah. Pertama disyukuri, akui kekayaan ini bukan karena kepintaran, bukan karena kawan, tapi ini dari Allah. Macam Karun tuh kenapa? Jadi Karun demikian rupa. Karun kadang mengakui bahwa itu harta anugerah Allah. Bahkan Karun mengakui ini harta ku dapatkan karena kepandaianku, karena kecerdasanku. Akhirnya jadi Karun. Nah itu orang kada syukur dengan Allah, mengakui bahwa harta itu datangnya bukan dari Allah. Berikan, nafkahkan fi sabilillah. Harta yang kita berikan itulah yang ampun kita. Itu. Kalau kita bisa duit 1 miliar, kita berikan 1 juta, 1 juta itulah sebenarnya yang ampun kita. Cukuplah mula rumah 1 juta. Apalagi di surga larang tanah. Surga itu larang tanah. Ala innal jannah waliyah. Jadi surga itu mahalnya Nabi. Bewakaf 1 juta, cukuplah mula rumah 1 juta. Dalam dunia aja kali cukup, apalagi di surga. Kali cukup 1 juta. Jadi diberikan, diinfakkan fisabilillah. Ma'adawamil iftiqar ilallah ta'ala. Ditambah lagi selalu berhajat kepada Allah. Jangan sampai kekayaan ini membuat kita kurang berhajat kepada Allah. Nah, biasa orang kaya kayak itu. Kalau Allah tuh kurang hajatnya karena dia kaya. Kalau orang miskin itu hajatnya luar biasa kepada Allah. Begitu orang ada berdoa supaya murah rezeki, aminnya nyaring benar orang miskin tuh. Kalau orang kaya beba amin aja. Dia merasa kaya. Nah ini ngarannya kurang iftikar. Padahal kekayaan jangan mempengaruhi iftikar kita kepada Allah. Kekayaan jangan mengurangi berhajatnya kita kepada Allah. Wal khawfi minallah, dan takut daripada Allah. Nah, takut kalau ini lanjuran dari Allah, kalau ini jalan ke neraka. Nah kalau demikian halnya mengelola kekayaan ini pasti akan mengantarkan dia ke surga. Walaupun begisut juga. Kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Disyukuri, diinfakkan di jalan Allah, selalu berhajat kepada Allah dan takut daripada Allah.
Wa man warada 'alaihi al-bala falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya bala. Bala. Jadikanlah bala itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik yang demikian bisabri sabar, warridha lapang hati, warruju ila Allah Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran menyatakan demikian bahwa orang-orang yang diberikan Allah musibah lalu dia kembali kepada Allah, innalillahi wa inna rajiun, Allah berikan mereka salawatun wa rahmatun. Wa man warada alaihi al-afiyah, orang yang datang atasnya afiyah, sihat, makmur, kalau ada kurang suatu apa, afiat. Fal yaj'alha tariqan musilan ila Allah Ta'ala. Jadikan pula afiat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wa dzalik yang demikian bisyukri dengan mensyukurinya, wa syughlil awqat bil amali salihah, mengisi waktu dengan amal-amal yang saleh, ma'adawamil iftikar ila Allah Ta'ala, serta senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kesimpulannya apa yang kita baca dalam beberapa hikmah terakhir ini. Orang yang miskin dengan kemiskinannya dia dapat surga di akhirat, di dunia dapat ma'rifat. Orang yang kaya dengan kekayaannya lah mestinya dalam dunia dapat ma'rifat, di akhirat dapat surga. Orang yang kena bala, penyakit macam-macam, jadikanlah itu jalan menuju kepada Allah. Di dunia dengan dapat ma'rifat, di surga, di akhirat dapat surganya Allah. Orang yang sihat, walafiat, lapang, tenang, jadikanlah itu jalan menuju Allah. Dengan syukur, mengisi waktu dengan kebaikan, dan senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-178. Hikmah yang ke-178 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Tahaqqaq bi awsafik yumiddaka bi awsafih. Tahaqqaq bi dhullik yumiddaka bi izzih. Tahaqqaq bi ajzik yumiddaka bi qudratik. Tahaqqaq bi dha'fik yumiddaka bi haulihi wa quwwatih. Yang artinya, pastikanlah bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat engkau. Niscaya Allah memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Pastikanlah dengan kehinaan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Pastikanlah dengan keterbatasan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikanlah dengan kelemahan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-178. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah i'tarif wa azhir awsafak. Akuilah, akui dan nampakkan. Akui dan nampakkan akan sifat-sifat engkau. Jadi seorang hamba mesti mengakui dan menampakkan akan sifat-sifatnya seorang hamba. Apa sifat hamba yang mesti diakui dan dinampakkan itu?
Antara lain minal fakri, daripada kefakiran. Memang kita punya sifat yang melekat fakir. Itu sifat asli kita. Sifat asli kita itu fakir. Kalaupun ada kekayaan, itu sifatnya aridiyah, mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan, mengubah yang asli. Wazulli, kehinaan. Kita ini seorang hamba Allah, punya sifat dasar, punya sifat asli, hina. Diciptakan dari yang hina dan selalu hina. Kalau ada seorang hamba itu mulia, itu hanya mendatang. Karena mungkin dia punya ilmu, dia jadi mulia. Karena mungkin dia punya harta, lalu mulia. Karena mungkin dia punya jabatan, lalu mulia. Itu mendatang. Dan yang mendatang tidak akan bisa mengubah, apalagi menghilangkan yang asli, yang dasar itu. Wal ajzi, keterbatasan. Seorang hamba punya sifat asli terbatas. Kada bisa apa yang dikehendaki jadi, kada bisa. Hendak ini kada kawa, hendak ini kada mampu, hendak itu terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kekuatan terbatas, ilmu terbatas, semua terbatas. Keterbatasan itu sifat kita yang asli itu. Wadha'fi, lemah. Wa ghairiha, dan selainnya banyak lagi. Nah, apabila kita mau mengakui, menampakkan sifat-sifat kita yang asli tadi, yaj'alkallah, niscaya Allah akan menjadikan engkau ghaniyan bihi, kaya dengan Allah. Nah, kalau kita mau mengakui bahwa kita ini fakir, kita tampakkan kefakiran itu, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Kayanya dengan Allah, bukan dengan emas, bukan dengan dolar, bukan dengan duit, bukan dengan kebun, tapi kayanya dengan Allah. Orang yang kaya dengan duit, duit bisa habis. Kalau duit habis, jadi miskin. Orang yang kaya dengan kebun, kebun bisa habis, jadi miskin. Tapi kalau orang kaya dengan Allah, Allah kekal. Kekayaannya pun kekal. Jadi apabila kita mengakui, menampakkan kefakiran kita, maka Allah menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Maka kita tidak akan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada tergantung dengan siapapun. Ada orang yang tergantung dengan tuannya. Begitu tuannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Orang yang tergantung dengan kawannya, kawannya lumpuh, dia pun ikut lumpuh. Nah, tergantung dengan hamba. Kalau orang yang tergantung dengan Allah, Allah Maha Kuat. Allah tidak akan lumpuh, Allah tidak akan lemah. Allah jadikan dia orang yang kaya dengan Allah. Azizan bihi, mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Kalau kita mau mengakui, kita menampakkan kehinaan kita, maka Allah akan jadikan kita ini mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Nah, ada orang mulia dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Begitu pensiun, hilang kemuliaannya. Diundang orang aja kada lagi. Udah pensiun. Nah dulu, luar biasa. Datang disambut, lawang sekiping disediakan. Selamat datang bapak ini, bapak. Begitu pensiun, runtuh semua. Runtuh kada ada lagi. Kenapa? Karena mulianya dengan kedudukan.
Tapi kalau kita mulia dengan Allah, nah kalau ada pensiunnya. Kalau ada pensiunnya, mulia dengan Allah. Fala yuhinuka ahad illa azallahullah, maka tidak akan ada orang yang menghinakan engkau, melainkan Allah akan menghinakan dia. Nah, kalau kita jadi orang yang mulia dengan Allah, siapapun yang coba-coba menghinakan kita, dia akan dihinakan oleh Allah. Macam apa caranya supaya kita ini bisa jadi orang yang mulia dengan Allah? Akui, nampakkan bahwa kita ini orang yang hina. Qadiran bih. Bila kita mengakui bahwa kita ini serba terbatas. Serba terbatas. Allah akan jadikan kita orang yang kuasa dengan Allah. Kuasa dengan Allah. Haitsu a'taqallah al-karamah khariqal 'adah. Sekira-kira Allah berikan engkau karamat yang merubik adat. Kalau kita mengakui keterbatasan kita, kita akui, kita nampakkan bahwa kita ini terbatas, Allah akan beri kita karamat yang merubik adat, yang di luar kebiasaan. Contohnya karamat itu kata zaman wal makan, seperti melipat tempat dan masa. Itu karamat antara lain. Contohnya tayyiz zaman, melipat masa. Melipat masa. Biasanya kalau orang normal sembahyang 100 rakaat itu perlu misalnya 2 jam. Itu normalnya. Nah kalau sidin itu sembahyang 100 rakaat paling 5 menit. Tuntung. Hitung 5 menit. Tuntung. Ini orang yang diberi Allah tayyuz zaman, melipat masa. Dalam manaqib para aulia kita bisa membaca bahwa sebagian mereka berkata, aku antara maghrib dan isya menghatamkan 2 khatam Quran. Maghrib isya berapa menit waktunya? 2 khatam Quran. Ini karamat tayyuz zaman. Wa tayyul makan, melipat tempat. Orang kalau ke Banjar itu paling 4-5 jam hanya sampai. Ini kada, hitungan menit sampai. Nah karamat. Karamat itu akan diberikan Allah kepada hambanya yang mengakui dan menampakkan keterbatasan dirinya. Qawiyan bihi, Allah jadikan dia orang yang kuat dengan Allah. Kalau kita mengakui, menampakkan kelemahan kita, Allah akan jadikan kita orang yang kuat dengan Allah. Fala yuqawimuka ahadun illa ghalabahullah, maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Siapa coba-coba ada orang yang menentangnya, dia akan dikalahkan oleh Allah, karena dia sudah dijadikan Allah orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah buahnya kalau kita mau mengakui, mau menampakkan sifat-sifat asli kita, sifat-sifat dasar kita tadi. Lalu bagaimana caranya kita mengakui dan menampakkan sifat dasar kita itu? Kita mengakui kita ini fakir. Apakah mesti kita habiskan harta kita sehingga kita kada punya harta lagi? Nah, bagaimana caranya kita mengakui menjadi orang yang hina? Apakah kita tanggalkan semua kedudukan jabatan kita sehingga kita menjadi rakyat jelata? Nah, bagaimana caranya kita mengakui, menampakkan sifat kita yang sebenarnya itu? Nah, wadzalikal i'tiraf,
wal izharu bimulazamati ta'ati wajtinabin nawahi ma'at tabarri minal hauli wal quwwah al mu'abbari anha bil istiqamah. Bermula pengakuan dan menampakkan sifat dasar seorang hamba itu dengan melazimi taat kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, serta melepaskan itu semua dari kemampuan daya upayanya. Itulah yang dikatakan orang dengan istiqamah. Nah, jadi itu artinya mengakui. Kalau kita ini selalu, ini mulazamah, selalu. Kada waktu-waktu kada. Ini selalu menjunjung perintah Allah dalam keadaan susah, senang, sakit, sihat, kaya, miskin. Dalam keadaan apapun, selalu kita junjung perintah Allah. Kita jauhi larangan-larangannya. Serta mengitikadkan bahwa itu semua adalah taufik hidayah dari Allah. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, itu namanya kita mengakui bahwa kita ini seorang yang menampakkan sifat kehambaan kita itu. Jadi kada perlu menghabiskan harta, kada perlu menanggalkan jabatan untuk mengakui dan menampakkan sifat kita yang sebenarnya itu. Kalau kita hendak jadi orang yang kaya dengan Allah, hendak jadi orang yang mulia dengan Allah, hendak jadi orang yang kuasa dengan Allah, hendak jadi orang yang kuat dengan Allah, maka lakukanlah istiqamah. Istiqamah. Mulazamah artinya selalu taat kepada Allah, selalu menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengitikadkan itu adalah taufik hidayah dari Allah. Jadi orang-orang yang melanggar hukum Allah itu orang yang tidak mau mengakui sifat kehambaannya. Orang ini berani melanggar hukum Allah. Berarti ia kadang mengakui dirinya adalah hamba Allah. Berarti dia kadang mengakui bahwa dia lemah. Dia kadang mengakui bahwa dia fakir. Dia tidak mengakui bahwa dia hina. Buktinya apa? Dia berani melanggar yang dilarang oleh Allah. Dia berani melanggar. Kalau sejauh-jauh kita membandingkan rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk di sini. Tanda palang itu ada. Kalau kita ini merasa rakyat biasa, merasa orang yang lemah, merasa orang yang hina, kita kadang akan wani melanggar rambu-rambu itu. Coba aja. Dah mau tanggap orang mana kena bayar duitnya menabus. Mau tanggap orang kena siapa yang membiking mengambil sepeda motornya. Coba kalau kita merasa kuat, aku duit banyak, bila menangkap kena bayarnya sekian, diambil. Oh aku anak orang mulia, aku orang yang punya kedudukan, bila nangkap aku, kawanku ada jenderal, selesai. Jadinya kalau tahu rambu-rambu lalu lintas dilanggarnya. Nah orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas itu orang yang bisa orang kaya, bisa orang punya kedudukan tinggi, bisa orang yang kuat. Kalau orang yang lemah, rakyat jelata, kada akan bisa, kada akan berani melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya, tahu risikonya. Nah demikian hukum Allah. Setiap kita tunduk patuh kepada hukum Allah, kita jauhi yang dilarang Allah, artinya kita mengakui kita ini lemah, fakir, hina, terbatas. Nah kalau kita berani melanggar hukum Allah, walaupun di mulut kita kadang mengakui, tapi praktiknya menunjukkan kita mengakui bahwa kita kuat, nah, bahwa kita kaya, bahwa kita macam-macam lah, nah, sifat-sifat yang bukan sifat kita. Nah para muhibbin rahimakumullah, fal abdul mustaqim wal mu'tarif wal muzhir bi sifatil ubudiyah, seorang hamba yang istiqamah, yang selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah,
itu sebenarnya hamba yang mengakui, yang menampakkan dengan sifat-sifat kehambaannya. Jadi artinya kalau kita hendak jadi orang yang fakir, ya kada perlu menghabiskan harta sehingga fakir. Kalau kita hendak jadi orang yang hina, kada perlu kita menghinakan diri dan menanggalkan segala jabatan. Jalankan seluruh perintah Allah, jauhi yang dilarang Allah. Kita akan jadi hamba yang demikian. Jadi hamba yang mengakui kehinaan kita, kelemahan kita, kefakiran dan keterbatasan kita. Fayambagi 'alal 'abdi an la yahrisa illa 'alaiha wa la takuna lahu himmatun illa bil wusuli ilaiha. Maka semestinya atas seorang hamba tidak ada keinginan melainkan atas istiqamah itu. Mestinya kita kepingin dapat yang namanya istiqamah itu. Selalu taat kepada Allah. Dalam keadaan susah, taat kepada Allah. Dalam keadaan senang, tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan sakit, taat kepada Allah. Orang kadang-kadang bila sakit itu hilang keseimbangan agamanya. Nah, karena sakitnya bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sakit maka ada sembahyang. Padahal ada aturan sembahyang orang sakit. Ada aturannya. Kalau sudah sakit, dah ada sembahyang lagi dah. Nah, padahal orang sakit itu ada cara sembahyang. Bagaimana sembahyang orang yang sakit? Orang yang sudah sakit kadang-kadang mau berubat walaupun dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Asal sembuh, asal sihat. Nah ini contoh orang yang tidak istiqamah. Orang istiqamah dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, dia tetap di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala takuna lahu himmatun illa bil wusul ilaiha, dan hendaknya tidak ada bagi seorang hamba itu keinginan melainkan pada sampai kepada kedudukan istiqamah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengaku Tuhannya Allah, orang-orang yang sudah beriman, summastaqamu, kemudian dia istiqamah tadi. Turun atas mereka itu malaikat. Turunan malaikat kepada orang ini, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau jangan takut. Orang yang istiqamah itu dipesani oleh Allah melalui malaikat, engkau jangan takut. Engkau jangan takut. Kenapa? Karena engkau selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Takut jangan, sedih jangan. Dan gembiralah kamu kalau sudah mati bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan surga itu. Nah ini orang yang istiqamah tadi. Makanya orang istiqamah itu dia akan jadi orang yang kaya dengan Allah. Dia jadi orang yang mulia dengan Allah. Dia jadi orang yang kuasa dengan Allah. Dia menjadi orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah bil hikmati tasi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian beliau pengarang berkata pada hikmah selanjutnya yang 179, rubbama razaqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Kadang-kadang Allah memberikan karamat itu kepada orang yang belum sempurna baginya istiqamah. Orang itu padahal belum sempurna lagi istiqamahnya, tapi orang ini bisa diberi Allah sudah karamat. Apalagi sempurna istiqamahnya.
Al-karamah hiya amrun khariqun lil 'adah azharahu Allah 'ala yadi man arada ikhtisasah min ahli ta'atih. Karamat itu perkara yang luar biasa. Luar biasa. Yang Allah nampakkan atas tangan orang yang Allah kehendaki menghususkan, mengistimewakannya dari orang-orang yang taat kepadanya. Itu karamah. Orang yang ahli taat kepada Allah, Allah berikan dia kekuasaannya untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu karamat artinya. Karamat. Nah, kadang-kadang orang itu belum sempurna lagi istiqamahnya, tetapi sudah diberi Allah karamat itu. Innal karamah allati yakhussullahu biha ba'da ibadih laysat mahsuratan fi man balagha darajatal kamal bil istiqamah. Bahwa karamat yang Allah istimewakan dengannya sebagian hambanya bukan terbatas hanya pada orang yang sampai derajat sempurna pada istiqamah. Barubbama tafaddala biha ala man kana fi marhalatin ilal istiqamah. Bahkan kadang-kadang Allah beri dengan karamat itu orang yang sedang dalam perjalanan menuju istiqamah. Dan istiqamah ini sangat tinggi, sangat luas. Kadang-kadang mata kita sudah bisa istiqamah. Mata sudah bisa istiqamah. Kadang akan memandang yang diharamkan Allah. Sudah bisa istiqamah. Tapi telinga belum tentu kita bisa istiqamah. Mata, telinga sudah bisa istiqamah. Kadang-kadang mulut kita belum bisa istiqamah. Bisa mengatakan hal-hal yang dosa, mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal matanya sudah istiqamah. Telinga sudah istiqamah, selalu takwa. Mulut belum istiqamah. Kadang-kadang ada orang yang mulutnya sudah istiqamah, tapi kaki tangannya belum istiqamah. Kadang-kadang seluruh zahir sudah istiqamah, tapi hatinya belum sepenuhnya istiqamah. Dia pemurah, istiqamah, pemurah, selalu pemurah. Nah, tapi kadang-kadang dia belum dapat tawadhu. Nah, jadi istiqamah itu sangat luas. Nah, kadang-kadang kita belum semuanya istiqamah, sudah diberi Allah karamat. Sudah diberi Allah karamat. Ya, belum sepenuhnya bisa istiqamah. Nah, Allah beri karamat itu imma tahabbuban ilaih, ada kalanya mencintakannya kepadanya. Nah, supaya dia lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya, Allah beri dia karamat. Nah, selamanya dia sudah bisa istiqamah matanya, istiqamah telinganya, istiqamah mulutnya. Nah, Allah beri dia karamat. Nah, sehingga lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya. Au imtihanan alaih, atau Allah beri karamat itu sebagai ujian kepadanya. Nah, ujian kepadanya. Kadang-kadang orang diberi Allah sudah karamat, padahal hanya istiqamahnya mata, telinga, mulut. Lain belum istiqamah. Tangan kadang-kadang mau haram, kaki kadang-kadang mau yang haram. Tapi kalau sudah mata, mulut, telinga sudah istiqamah lurus, Allah beri dia karamat. Nah, lalu dia bangga dengan karamat itu, merasa cukup dengan itu. Lalu kadang meneruskan lagi menyempurnakan istiqamahnya. Nah, ini karamat namanya imtihanan alaih, ujian atasnya. Jadi Allah memberikan karamat kepada orang yang belum sempurna istiqamah. Ada kalanya untuk mencintakan kepadanya, ada kalanya menguji atasnya. Nah, walhasil karamat itu bukan tujuan bagi seorang salikin. Karamat itu bukan tujuan. Nah, bukan tujuan. Nah, seorang salikin itu adalah yang ditujunya istiqamah untuk mendapatkan ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan karamat. Karamat itu sampingan-sampingan sebagai pemberi semangat. Nah, itu yang dimaksud dengan rubbama razaqal karamah ala man
man lam takmul lahul istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-180. Hikmah yang ke-180 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamati iqamatil haqqi laka bisyai'i iqamatuhu iyyaka bihi ma'a husulin nataij. Artinya, di antara tanda menempatkannya Allah bagi engkau pada sesuatu ialah menempatkannya Allah kepada engkau pada sesuatu itu serta hasilnya faidah-faidah duniawiyah dan ukhrawiyah. Ini hikmah adalah untuk mengetahui bahwa apakah keadaan kita sekarang ini termasuk dalam keadaan yang ditempatkan oleh Allah, dalam keadaan pekerjaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah apa yang kita kerjakan pada saat ini tidak sesuai atau tidak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tandanya, ada alamatnya. Apakah pekerjaan kita sekarang ini diridai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah. Idza aqamakallahu ta'ala bi syai'in la yastaqbihuhu syar'u kat-tijarah awis sina'ah awis zira'ah wa hasala laka bihil fawaidud dunyawiyyatu wal ukhrawiyyah kal kafafil ma'isah was salamati fid din wal ihsan ila khalqillah fahadza alamatu ridallahi laka fihi fala yanbaghi lakal intiqalu anhu ilal akhar hatta yatawallallahu ikhrajaka anhu wa alamatu dzalik bi an tafuta lakal fawaidul mazkurah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau pada sesuatu pekerjaan contohnya yang tidak dianggap jahat pekerjaan itu oleh agama. Contohnya katijarah seperti perdagangan. Nah, perdagangan itu adalah contoh pekerjaan yang tidak dianggap jahat oleh agama. Awis sina'ah atau pertukangan. Awis zira'ah atau pertanian. Dan hasil bagi engkau dengan sesuatu pekerjaan tadi faidah-faidah dunia dan akhirat. Maksudnya faidah-faidah itu adalah kal kafafil ma'isah, seperti berkecukupan dalam kehidupan. Wassalamati fid din, selamat pada agama. Dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Maka ini adalah tanda ridhanya Allah bagi engkau pada sesuatu itu, pekerjaan tadi. Perdagangan contohnya. Apabila kita dalam menjalankan perdagangan itu membuahkan hasil cukup untuk kehidupan, selamat pada agama. Nah, arti selamat pada agama ini kita bisa menjalankan
hukum-hukum Allah. Tidak terganggu dengan perdagangan itu. Sembahyang kita kada terganggu. Menuntut ilmu kita kada terganggu. Mengamalkan wirid-wirid bacaan-bacaan kada terganggu. Nah, itu selamat pada agama. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah bisa dijauhi. Dan lagi bisa berbuat baik kepada orang. Bisa membantu kepada orang lain. Bisa menolong baik dengan tenaga atau pikiran atau keuangan kepada orang lain. Nah, maka ini semua adalah tanda bahwa kita berdagang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah. Hasil cukup, agama kita selamat. Nah, agama selamat, berbuat baik ke orang lain bisa. Ini tanda bahwa kita berdagang itu direstui oleh Allah. Direstui Allah. Nah, demikian pula orang bertani. Orang menjadi tukang. Dengan itu dia cukup kehidupannya. Agamanya selamat. Arti agama selamat itu bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah. Bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, maka pertukangan atau pertanian yang kita kerjakan itu artinya disetujui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah itu diridhai oleh Allah, fala yambaghi lakal intiqalu anhu ilal akhar, maka tidaklah boleh, tidaklah patut bagi engkau berpindah dari pekerjaan tadi kepada pekerjaan lain. Nah, jangan berpindah lagi. Walaupun misalnya anak mencari yang lebih lagi, nah kada usah. Ini sudah bagus. Berdagang ini ada hasilnya. Menuntut ilmu kada terganggu. Sembahyang berjamaah sudah kada terganggu. Wirid-wirid dia terlaksana. Malam-malam bisa baca Quran, nah, membantu orang lain bisa. Nah, ini sudah bagus. Jangan berpikir hendak pindah ke usaha lain atau menambah cabang usaha lain. Jangan berpikir itu. Ini kita sudah berada dalam satu pekerjaan yang diridhai Allah. Sudah diridhai Allah. Orang jadi petani, selama dia menjadi petani, cukup membiayai kehidupan rumah tangganya, agamanya selamat, berbuat baik ke orang lain bisa, itu sudah usaha taninya diridhai oleh Allah. Dia ini sudah disetujui oleh Allah menjadi petani. Jangan berpindah profesi lagi. Nak jadi pedagang, kada usah lagi. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Fala yang bagi lakal intiqalu anhu, tidaklah patut bagi engkau pindah dari yang demikian tadi kepada yang lain, hatta yatawallallah ikhrajaka anhu, sehingga Allah yang mengurusi akan mengeluarkan engkau daripada pekerjaan itu. Kecuali Allah yang memindah. Kecuali Allah sendiri yang langsung mengurusi perpindahan kita dari pekerjaan yang sudah ada ini. Ayo dia pindah profesi, menjadi petani pindah ke pedagang, nang orang pedagang pindah ke petani. Ayo. Tapi Allah yang memindahnya. Jangan baka hendak seorang memindah kalau usaha tadi sudah sedemikian rupa tadi. Wa alamatu dzalik, apa tandanya Allah memindah kita? Nah, apa tandanya
bahwa ini petunjuk dari Allah agar kita pindah dari yang ada. Bi antafu talakal fawaid al-mazkurah, dengan bahwa keluputan bagi engkau faidah-faidah yang disebutkan tadi. Nah, dulunya berdagang ini bagus, cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Dengan berdagang ini dulu bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah, bisa melaksanakan yang dihimbau, dianjurkan oleh Allah, bisa menjauhi yang dilarang Allah, bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi sekarang berubah, situasi ini berubah, baik dunianya atau akhiratnya. Dulu dengan berdagang ini cukup kehidupan rumah tangga, sekarang sudah kali cukup lagi. Nah, sekarang sudah kali cukup. Dulu untung sebulan misalnya dapat sekian, sekarang sudah rendah. Nah, kada sampai target lagi, sehingga kesulitan mencukupi kehidupan rumah tangganya. Nah, ini artinya isyarat dari Allah agar kita pindah ke profesi lain daripada perdagangan itu. Cari usaha lain. Ini sudah ada petunjuk dari Allah, kita pindah. Kenapa? Ini buktinya kada cukup lagi. Dulu cukup membiayai rumah tangga, sekarang sudah kada cukup. Nah, itu artinya. Atau keluputan selamat pada agama. Dulu waktu berdagang masih bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Dulu sembahyang bisa tepat waktu, sembahyang bisa berjamaah, yang haram bisa dihindari. Sekarang sudah kada bisa lagi. Berdagang sudah kada encam itu. Kalau kada berdusta bisa kada payu. Ini artinya ada tanda-tanda bahwa Allah menyuruh kita sudah tinggalkan perdagangan, cari pekerjaan lain. Dulunya berdagang bisa aja sembahyang berjamaah, bisa menuntut ilmu kada tertinggal. Tapi sekarang berdagang terlalu payu, sudah kepayuan. Sembahyang berjamaah kada kau lagi, zuhur tak ke asar, asar tak ke rumah sembahyang. Menuntut ilmu sudah jauh. Walaupun sudah kepayuan, keramian, tapi agama kada selamat. Nah, ini isyarat dari Allah, sudah tinggalkan perdagangan itu. Tinggalkan. Nah, ini namanya Allah yang mengeluarkan. Bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang mengeluarkan kita, yang menyuruh pindah kita dari usaha itu. Karena ini sudah, agama kita sudah kada selamat lagi nih. Agama sudah kada selamat lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita ukur, kita nilai, kita renungi usaha kita ini apakah demikian halnya. Itu artinya, apakah dengan usaha ini selama ini kita cukup kehidupan rumah tangga? Cukup. Agama selamatkah? Sembahyang kayak apa? Nuntut ilmu kayak apa? Menjauhi yang haram-haramnya kawa? Berarti bagus. Bersedekah bisa ada lebihannya. Nah, ini berarti sudah dagang kita ini dagang yang diridai oleh Allah. Dagang yang diridai oleh Allah. Karena dagang yang diridai Allah itu artinya adalah ibadah. Ibadah. Turun ke pasar, turun beribadah. Kada turun mencari duit lagi. Karena dagangnya dagang yang diridai oleh Allah. Wa idza uqimta fi syai'in yastaqbihuhu syar'u. Dan apabila engkau ditempatkan pada sesuatu, baik itu pekerjaan atau lainnya, yang dianggap jahat oleh syara. Nah, kita ini punya profesi, pekerjaan yang kada sesuai dengan syara. Artinya syara kada setuju lawan itu. Baik kada setujunya itu berupa haram atau makruh. Makruh itu kan disetujui oleh syara. Makruh termasuk yang tidak disetujui oleh syara. Contohnya apa? Kasual, seperti minta-minta.
Orang ini profesi pengemis. Dengan pengemis itu dia cukup menghidupi rumah tangganya. Dan dia selamat agamanya. Sembahyangnya berjamaah tiap waktu. Nuntut ilmunya rajin. Wiridnya semuaan biris. Bersedekahnya kalau lain bisa. Dengan hasil minta-minta tadi. Ini artinya ditempatkan Allah pada sesuatu yang tidak disenangi. Karena profesi minta-minta itu termasuk profesi yang tidak disukai oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayazalur rajul yas'alu hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seseorang itu minta-minta sehingga dia datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada lagi segumpal daging jua pun. Tinggal tulang artinya. Hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan wajah tinggal tulang. Ini orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesinya. Banyak orang minta-minta sugih. Sugih. Minta-minta di Masjidil Haram, minta-minta di Masjid Nabawi, minta di mana kumpulan-kumpulan orang banyak, di kubur-kubur keramat, minta-minta, rumahnya saling baikan tingkat 2. Ini profesinya minta-minta, orangnya ahli ibadah, tapi pekerjaannya ini minta-minta, pekerjaan yang tidak disukai oleh agama. Wal amali lil umara'il zalamah. Contohnya lagi, pekerjaan yang tidak disukai oleh agama itu adalah menjadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Menjadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Ini pemerintah ini zalim. Pemerintah yang tidak adil. Pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Ini jadi pegawainya. Itu pekerjaan yang tidak disenangi syara. Walaupun gajinya tinggi, keluarganya cukup dihidupinya, dinafkahinya, dan dia dengan jadi pegawai itu bisa melaksanakan apa yang diperintah agama, sembahyang, puasa, menuntut ilmu, dia bisa membaca wirid malamnya, bisa bersedekah. Tapi dia ditempatkan di suatu pekerjaan yang tidak disenangi oleh syara, yaitu menjadi pembantu pegawai dari pemerintahan yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu umara," selagi akan ada umara, pejabat-pejabat. Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, dan Nabi selagi akan ada pejabat-pejabat. Man dakhala alaihim fa'anahum ala zulmihim wa saddaqahum bikizbihim falastu minni walastu falaisa minni walastu min. Selagi akan ada pejabat-pejabat, barang siapa yang masuk atas mereka, dia bantu kezalimannya, dia benarkan kebohongannya, maka dia bukanlah termasuk umatku, dan aku pun berlepas daripadanya. Jadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Walaupun ini ada zalim, ini melaksanakan tugas sesuai, tapi yang dibantunya ini pemerintahan yang zalim. Dicontohkan umpamanya, ini tugasnya ma'atari nasi ke penjara. Contohnya. Tugasnya bisukan mengantar nasi ke penjara, sehingga memberi makannya orang-orang tahanan. Karena siang hari mengantar nasi ke sana. Ini beres saja tugasnya. Cuma ini petugas pegawai dari suatu penguasa yang zalim. Ini namanya a'wanul zalamah, pembantu-pembantu orang zalim. Ini pejabat, ini pemerintahan yang zalim. Dia ada punya listrik umpamanya, dia jadi pegawai listrik, tukang hidupi mesin, tukang mati sampai jamnya. Walaupun dia biris melaksanakan tugasnya,
tapi dia bertugas di bawah pemerintahan yang zalim. Nah, ini satu pekerjaan yang tidak dianggap baik oleh agama kita. Tidak dianggap baik oleh ulama kita. Wal hirafid dani'ah, dan contohnya lagi pekerjaan-pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina. Dicontohkan pekerjaan-pekerjaan hina ini seperti apa? Contoh seperti tukang sungu. Tukang sungu itu pekerjaan hina. Walaupun dia hasilnya banyak jadi tukang sungu nih. Hukum-hukum agama bisa dia laksanakan. Nuntut ilmu, sembahyang berjamaah, wiridnya, Qur'annya, semuaan dia laksanakan. Tapi pekerjaannya ini tukang sungu. Ini pekerjaan hina. Bisa menyungu itu bagus. Kita ini bisa menyungu itu bagus. Tapi kalau jadi tukang sungu, nah ini yang jadi masalah. Jadi profesi. Lain non bisa menyungu, non tukang sungu lain. Lain. Apalagi pekerjaan yang hina dalam agama, tukang sembelih, penyembelihan. Bisa menyembelih itu bagus, tapi kalau dijadikan profesi penyembelihan, nah ini yang dianggap jahat oleh agama. Tukang sungu, tukang sembelih, kenapa ini dianggap pada bagus? Satu, dia selalu bergelimang dengan najis, itu kan? Najis gawiannya tuh, darah yang dijapainya. Tukang sembelih itu penyembelihan ini kayaknya satu saat dia akan diangkat dalam hatinya sifat kasih sayang. Timbul dia orang yang pemurunan kayaknya jadinya. Ini mahir menyembelih. Sapi, kambing sembelihnya itu tukang sembelih. Nah, kalau orang demikian pekerjaannya setiap harinya, ini orang ini akan dihilangkan sifat kasih sayang dalam hatinya. Nah, bukan melarang menyembelih, kada bagus itu menyembelih ayam bagus, bisa menyembelih sapi itu bagus, tapi yang dicela agama itu jadi tukang sembelih. Nah, walaupun ini membuat kaya, walaupun ini rajin beribadah, agamanya selamat, wirid-wiridnya jalan, tapi pekerjaan itu. Sayyidina Ali berpesan kepada putra beliau Al-Imamul Hasan, akrim nafsaka an kulli dani'ah wa insaqatka ilar ragaib. Muliakan diri engkau dari tiap-tiap pekerjaan yang hina, sekalipun itu bisa mengantarkan engkau kepada kebaikan-kebaikan. Nah, sembahyang berjamaahnya bagus, amaliyahnya bagus, bersedekahnya bisa, duitnya banyak karena gawiannya tukang itu misalnya. Nah, di sini Ali, akrim nafsaka, muliakan diri engkau daripada yang demikian. Cari gawian lain artinya. Nah, kalau demikian halnya, kita ditempatkan pada sesuatu pekerjaan yang dijahatkan oleh agama, seperti minta-minta contohnya, seperti bekerja pegawai dari pemerintahan yang zalim, atau kita pekerjaan-pekerjaan yang hina, atau yang seumpamanya itu, fa'alaika bil khuruj minhu wal intiqal ilal akhar alladhi yastahsinuhu syar'u wa yahsulu laka bihil fawaid. Nah, maka atas engkau keluar dari pekerjaan itu, keluar, pindah kepada pekerjaan lain yang dianggap bagus oleh agama dan menghasilkan keuntungan-keuntungan tersebut. Pindah. Jangan jadi itu lagi artinya. Tinggalkan profesi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanya apa mun ku tinggalkan pekerjaan ini? Kayak apa kina? Mana boleh duit? Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Biar Tuhan siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kan anjuran agama nih, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tadi. Dia laksanakan. Dia tergolong orang yang takwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, akan Allah jadikan baginya jalan keluar. Ada jalan keluar. Asal ada kemauan yang sungguh, dia akan tinggalkan pekerjaan itu untuk cari pekerjaan yang baik, pasti ada didapatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Makanya Mbak Ampih, ini orang misalnya jadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Mbak Ampih kayak apa? Sekolah lawas sudah jadi pegawaian ini. Berapa duit nang keluar? Mbak Ampih kayak apa Mbak Ampih? Siapa lagi menggaji? Nah, kalau takwa aja kepada Allah, dia tinggalkan jabatan ini karena di bawah orang yang zalim, orang yang menyengsarakan rakyatnya, tinggalkan pekerjaan ini, Allah pasti kada akan membiarkan orang ini. Nah, siapa yang memperhatikan Allah, Allah akan lebih memperhatikan dia. Lebih. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan lebih memperhatikan kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mun Ampih jadi kayak ini, kayak apa lagi mau ngurus anak buah. Ini justru ragu-ragu dalam iman kepada Allah. Ragu-ragu dalam keimanan kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa kadzalik, seperti demikian pula, idza uqimta fi syai'in la yastaqbihuhu syar'u wa la yahsulu laka bihil fawaid. Demikian pula halnya bila mana engkau ditempatkan pada sesuatu yang tidak dijahatkan oleh syara. Pedagang, petani, contohnya tadi tukang. Tapi bekerja itu tidak hasil baginya faidah. Nah, berdagang itu bagus, tapi kada kau berdagang bila kada berdusta tadi. Nah, kada payu. Yang asli dipadahakan palsu. Terpaling. Yang asli padahakan nomor 2. Yang asli, yang palsu. Kada kau lagi membedakan asal payu, asal laris. Nah, ini barang nang kada asli. Ada asli barangnya. Padahal kan ini nomor 2 aja. Artinya ada lagi nomor 3 atau nomor 4. Padahal nang ada sebuting itu aja nang kada asli. Sebuting itu aja nang kada asli. Cuma supaya orang ini nukar, supaya orang ini jadi, nah diulah kata-kata macam-macam. Kadang itu kada payu. Atau dagangan ini sudah kadang mencukupi lagi hasilnya kehidupan rumah tangga kita. Nah, itu disuruh juga kita berpindah tadi. Wa kadzalika idza uqimta fi syai'in la yastaqbihuhu syar'u wa la yahsulu wa lam yahsul laka bihil fawaid. Usahanya sudah bagus tapi kadang mencukupi. Kadang mencukupi. Nah, cari usaha lain yang supaya mencukupi dan dibaguskan oleh syara. Usahanya bagus, tapi kadang kau menjalankan hukum Allah. Tadusta tadi maka pindah sudah keluar dari usaha itu. Cari usaha yang supaya kada berdusta, banyak saja usaha-usaha lain. Yang kada menipu orang, yang kada membunguli orang, banyak saja usaha-usaha yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini mesti dilakukan oleh orang-orang yang salikin, oleh orang-orang yang ingin menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi orang salik tapi kadang melaksanakan hal-hal seperti ini, maka salik kita itu akan jalan di tempat. Nah, kadang ada kemajuan artinya. 1.000 ke 10.000 ke sehari zikir, kadang ada kemajuan. Kenapa? Karena ada hal penting yang kita kadang melaksanakannya. Nah, jadi bagi orang salikin, orang yang hendak parak lawan Tuhan, hendak dekat lawan Tuhan, hendak matinya nyaman. Nah, jadi laksanakan ini. Laksanakan ini artinya pelajari, ketahui bahwa usaha kita ini sekarang apakah sudah di jalan yang diridai Allah, tandanya ini tadi, dan apakah usaha ini sudah kada diridai lagi oleh Allah, dan tandanya yang demikian tadi.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke 181. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك